Orang tua seperti apa? Awalnya kan mau mualaf ikut ini, tapi orang tua masih kayak belum ikhlas. Kalau nanti sudah mualaf, mau ndak bener-bener belajar Islam? Mau, malah udah hafal dikit-dikit surat Al-Fatihah gitu. Oh gitu ya? Coba dites. Iya. Justru saudara kami Kristen dan Katolik itu bukan pengikut Yesus yang sejati. Mereka adalah penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Bapak itu adalah Bapaknya Yesus, ya bapaknya saya, bapaknya Mbak Yudea, bapaknya Mbak Katarina, bapak kita semuanya. Bukan hanya bapaknya Yesus. Itu hanya panggilan sayang, panggilan ingin dekat saja kepada Allah. Kata Yesus, aku akan kembali kepada Bapakku, ya Bapakmu, Allahku, ya Allahmu. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita bisa bermuajah bersama-sama dalam rangka bersama-sama menyaksikan ya teman-teman kita yang insya Allah ingin memiliki itikat baik dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, agar senantiasa dalam kondisi Islam sampai maut menjemput. Ini yang harapan kita bersama, dan mudah-mudahan mbaknya, masnya, dan semuanya yang insya Allah berniatan baik, karena niatan baik itu harus disegerakan. Kalau nggak disegerakan, karena kita nggak tahu ya namanya ajal. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu sudah datang kepada seorang, maka tidak akan bisa la yastakhirun, diakhirkan atau diundur sedikit, diajukan sedikit, tidak bisa. Kita nggak tahu itu. Oleh karena itu, kenapa hal-hal yang terutama niatan baik seperti ini harus disegerakan, karena hal yang demikian tadi. Boleh jadi ya yang sudah ada niatan baik karena tidak ada sambutan baik ataupun tidak ada yang membimbing dan yang lain-lain, sehingga tidak jadi mendapatkan hidayah. Nah, tentu ini kita menjemput hidayah itu juga harus dijemput juga, berupaya kita bersama-sama saudara-saudara kita untuk saling menguatkan dan saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan niatan baik dari teman-teman semuanya. Ini Mbak Katarina, terus Mbak Yudia. Oh, Mbak Yudia ya. Mbak Yudia, Terang Free. Oh, namanya bagus sekali. Ini ini ya, ini jadi Mbak Eudia ya, Transferi Ratih Omega ya, dengan Mbak uang terus sama suaminya. Mungkin ya, mudah-mudahan dengan Mbak situ Katarina ya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan hari ini insya Allah kita akan berupaya bersama-sama untuk menjaga keimanan kita bersama-sama ya, karena salah satu ya
sahabat yang baik atau orang yang baik itu adalah mayadulluka 'alal khair, ya. Khairul ashabi mayadulluka 'alal khair, ya. Itu sebaik-baik teman itu yang sesungguhnya itu adalah orang yang menunjukkan kita pada kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi ini upaya-upaya kita untuk mengarahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin dalam posisi-posisi yang mungkin nanti dalam kesulitan dan yang lain-lain, tentu kita akan bersama-sama untuk memberikan support dan memberikan fasilitasi ya untuk memperkuat daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, mungkin dari Ustaz Pung dulu atau saya dulu? Dari Ustaz dulu. Iya, boleh. Oke. Jadi kami pengen bertanya ya pada teman-teman semuanya ya, agar supaya nanti dalam proses ini tidak ada paksaan, tidak ada karena hidayah ataupun keimanan itu perlu tumbuh dari diri sendiri ya, dari sendiri, sehingga kita punya keinginan untuk merubah pada hidayah itu sendiri. Karena kalau hanya karena istri, karena suami, karena ada yang lain, itu ya perlu akan dipupuk di tajdid dunia. Tajdid dunia itu adalah pembaruan niat ya, pembaruan niat. Karena dengan kemu'alafan ya, atau dengan berupaya bersama-sama menjadi mu'alaf itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua dosa-dosa yang dilakukan selama ini itu akan terhapus menjadi seperti awal gitu. Ya maka ini kita berupaya kami akan bertanya dulu pada teman-teman, nanti bisa diceritakan mungkin bagaimana atau apa yang mendorong panjenengan itu semuanya kok bisa pengen Islam gitu loh. Padahal Islam itu gak seenak yang yang dibayangkan ya. Harus sholat 5 waktu ke depannya gitu ya, harus puasa ya, harus ya banyaklah hal-hal yang untuk menambah daripada amal soleh itu. Nah, padahal di agama yang sekarang atau yang sebelumnya ini itu kan tidak perlu sholat, tidak perlu mungkin sepekan sekali atau yang lain-lain lah gitu ya. Mungkin itu mungkin yang pertama itu, karena kemarin yang masuk ke kami pertama itu adalah Mbak Yudia ya. Ini karena saya nggak bisa bahasa Inggris ini. Ini bahasanya Mbak Mega ya. Bahasanya bahasa Prancis ya. Kurang tahu. Yeah. Coba kenalkan dulu Mbak Mega ya. Mungkin panjenengan asli mana, kemudian dari keluarga seperti apa, coba nanti dijelaskan dulu supaya kita tahu basicnya dulu. Monggo Mbak Dia. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eudia Transfederate Omega, asli saya dari Ponorogo. Agama saya dulu Katolik, saya terlahir dari keluarga Katolik dan seluruh keluarga saya juga Katolik. Tetapi tidak semua, tapi sebagian saudara juga ada yang Muslim. Dulunya kan ketemu sama masnya kan Muslim. Iya, Mas Bagus ini Muslim, tapi kan bertentangan dengan orang tua. Dengan apa? Orang tua kan pengennya nggak pindah agama dan sebagainya. Tapi mungkin karena sudah kan, kalau orang Jawa kan umurnya udah banyak nggak nikah gitu. Nah akhirnya direstui, tapi dengan syarat harus nikahnya di gereja. Setelah itu orang tua memberi kebijakan terserah kepada suami, karena setelah itu saya kan sudah miliknya suami. Kami itu nikah di Oktober. Dari itu yang Oktober 2023 ini. Dari situ yang ngerasain kayak kok kita itu satu keluarga, tapi kok beda jalannya, itu beda seperti itu kan. Ada kayak gimana rasanya gimana gitu, tapi dalam jangka waktu itu kayak mentalnya belum siap dan segala macam. Jadi masih ada perdebatan dalam hati, dan akhirnya kemarin saya minta tolong sama teman untuk menghubungi Ustadz, mencarikan yang, mohon maaf sebelumnya kan
saya di Ponorogo itu kan di desa itu 50% yang Muslim, 50% yang Katolik. Dan mohon maaf kalau menyinggung, kalau di sana itu kalau ada yang mualaf itu disaksikan banyak orang, dan itu yang membuat mental saya belum siap sepenuhnya. Makanya saya kan tanya-tanya di Madiun, katanya kalau di Madiun itu nggak bisa, harus domisili asal. Teman saya itu mencoba mencarikan, terus ketemu di nomornya Ustadz ini. Tapi yang jelas panjenengan mantep tenan ya. Iya. Suaminya sudah Muslim lagi? Sudah ya. Nggih. Saya Islamnya malah di desa sana. Soalnya kan saya bukan asli sana. Saya kan asli sini, Madiun. Oh, Madiunnya mana itu Madiunnya? Depannya Aspal. Oh, depan Aspal. Nggih, teman. Nggih. Karena memang apa namanya di dalam Islam juga ya. Kalau bisa seiman ya. Bahkan kalaupun itu apa seorang budak atau seorang yang jelek ya dari fisik dan sebagainya, tapi beriman itu lebih baik daripada orang yang cantik atau yang tampan ya tetapi tidak beriman ya. Nah, ini sudah ada niatan baik insya Allah. Dan apa namanya proses seperti ini atau mungkin yang punya niatan ini sudah panjenengan sampaikan juga ke orang tua juga ya. Orang tua seperti apa? Awalnya kan mau mualaf ikut ini, tapi orang tua masih kayak belum ikhlas. Tapi ya berjalannya waktu itu orang tua memberi izin, karena kan ya sudah dari awal kan juga bilang kamu kalau udah nikah udah miliknya suami, seperti itu. Jadi ya terserah dari saya sendiri. Jadi gini Mbak Omega dan Mas Bagus ya, karena Mas Bagus ini kan sebagai imam. Imam harus membimbing dan bertanggung jawab pada istri ya. Dan kami berharap nanti ketika sudah benar-benar Islam semuanya, harus belajar terus tentang Islam ya, belajar tentang Islam, dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, diamalkan semua perintah-perintahnya. Nah, tentu ini juga mungkin nanti banyak fasilitas kalau di Ponorogo, mungkin nanti kami bisa komunikasikan dengan yang di Ponorogo lah gitu ya, mungkin Muhammadiyah di Ponorogo atau teman-teman yang ada di Ponorogo, supaya juga tidak hanya sekedar ketika sudah syahadat kemudian apa namanya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan-perubahan ya. Ini jangan sampai, karena ketika kita sudah mengucapkan syahadat itulah awal kita ya, awal panjenengan semuanya nanti itu dihapus dosanya, kemudian dimulai dari situ, mulai berdosa lagi, mulai apa namanya mendapat pahala lagi dan yang lain-lain, tergantung panjenengan semuanya. Nah, tentu ini semuanya juga akan kita berupaya yang di Madiun ya, kalaupun panjenengan di Ponorogonya Klepu, Soko. Masuk Pulung ini ya. Beda kecamatan. Soko anu dekat Trenggalek berarti? Iya. Malahnya. Ya, nanti di sana itu kan ada ya teman-teman di Muhammadiyah tingkat cabang juga banyak ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita hubungkan supaya nanti apa namanya panjenengan tidak terputus sampai sekarang, sampai seperti ini saja, tetapi harus ada niatan-niatan untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, Mbak Katerina, panjenengan memang asli Madiun ya? Enggak. Kalau ayah Banyuwangi, ibunya NTT. Oh, pantas anu wajahnya ada wajah-wajah timur gitu. Ada wajah-wajah timur gitu. Alhamdulillah. Kemudian Bapak dulu Muslim? Iya, Muslim. Terus nikahnya juga beda agama kok, ayah sama ibu dulu. Terus ini balik lagi Islam. Soalnya keluarga ayah semua kan Islam tuh di Bali. Nah, aku kan kuliah di sini kan dari tahun 2020. Tinggal sendiri sama keluarga. Nah, keluarga di sini juga Islam semua. Terus kan aku kuliah di itu Islam semua, aku sendiri Katolik. Jadi kegiatan sering-sering ikut kegiatan Islam itu ikut terus sama teman-teman. Sering ke kampus pakai jilbab. Jadinya kayak nyaman gitu, gimana gitu. Iya, sering ikut puasa juga, bukber. Terus Mbak Katerina dulu hidupnya ketika ayah ibu itu dulu pertama lahir di mana itu? Di NTT. Di NTT. Kemudian di Madonya mulai tahun atau
Gimana? 2020 pas kuliah itu ke sini. 2020 Iya. dengan ayah. Iya, ayahnya di Bali sekarang. Pulau Bali. Nah, terus ibu di sini. Iya. Enggak, ibunya di NTT. NTT. Iya. Terus ada keluarga selain ayah Iya, yang di sini? keluarganya ayah semua di Jiwan. Jiwan. Awalnya dulu tinggal sama keluarga di Jiwan. Islam semua itu. Terus kejauhan toh dari kampus, jadi aku pindah kos di kota. Terus pindah apa namanya, KTP kok bisa di kota itu gimana? Iya, pindah karena kayak aku sakit, ngurus itu susah gitu loh, Kak. Apa KTP luar dibayar terus toh. Jadi pengeluaran banyak lah kalau KTP-nya luar kota Madiun gitu. Kalau mau ngurus surat-surat gitu loh, apa-apa gitu. Jadi akhirnya ngurus itu KTP-nya sendiri sini. Kemudian yang kedua, Mbak Katerina ini memang apa namanya sudah punya sejak tahun 2020 itu atau sebelumnya sudah punya gambaran apa namanya mencari kebenaran gitu atau gimana? Sudah juga ya? Iya, ada ya. Dulu di SMA-nya di mana? Di NTT. Di NTT sampai gitu, karena mayoritas Nasrani gitu ya? Iya. Tapi aku SMK. Aku kan SMK kan. Dapatnya kelas itu juga banyak teman Islam semua. Di mana? Di NTT? Iya. Pang? Enggak, mau mereh. Oh, mau milih. Jadi sekarang kesepian berarti ya? Iya, kayak bingung gitu. Udah jarang ke gereja juga. Kesehariannya itu dengan teman-teman Nasrani bagaimana? Enggak pernah sama teman-teman Katolik di Madiun. Cuman berapa ya? Dikit. Itu juga karena dari NTT toh. Tapi aslinya temanku Islam semua. Biasa setiap keseharian aku tuh sama teman-teman Muslim semua. Tapi ini bener-bener murni dari jenengan sendiri ya? Bukan dari orang tua bapak? Terakhir bulan kemarin itu aku ikut sholawatan di Blitar sama Gus Ikdam. Sering ikut sama teman gitu loh, majelisan gitu. Orang Katolik ikut sholawatan gitu ya? Kemarin memang ada yang Hindu, ada yang macam-macam gitu. Gus Ikdam. Nah, ini apa namanya? Jadi memang bukan paksaan, bukan yang lain-lain ya. Artinya bukan dari dorongan-dorongan lain ya, dari panjenengan sendiri ya. Nah, kira-kira kalau nanti sudah mualaf, mau ndak bener-bener belajar Islam? Mau, malah udah hafal dikit-dikit surat Al-Fatihah gitu. Oh gitu ya? Coba dites, Tar. Iya. Tapi baru sampai ayat 4. Oh, coba. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus Ya. Mauli. Ya, nanti akan kita bimbing tantangan sudah ya, insya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Artinya yang jelas yang pertama tidak ada paksaan karena semuanya itu la ikraha fiddin ya. Kita tidak bisa. Tetapi kita memang ada kewajiban untuk dakwah. Dakwah itu diterima atau tidak terserah. Yang jelas kan kita sudah melaksanakan tugas kita. Ya, adapun jangan mau atau tidak mau itu urusan masing-masing. Yang jelas kita sudah menyampaikan risalah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, alhamdulillah itu niatan dari panjenengan sendiri. Yang jelas tidak ada paksaan dari siapa-siapa karena namanya agama itu juga hak asasi manusia ya, tidak bisa dipaksakan dan yang lain. Tetapi konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan syahadat ya, karena ini tidak main-main, beda dengan kalimat yang lain. Makanya kalimat ini bisa merubah semuanya ya, yang sebelumnya dosa banyak ya, misalnya dosa banyak dan sebagainya, kemudian bisa terhapus dengan kalimat syahadat ini. Kami upayakan bersama-sama untuk ada pembinaan mu'alaf, mungkin minimal 1 minggu sekali, atau mungkin kalau ngaji-ngaji dulu dengan bacaan sholat bisa ya eksis lah, nanti semuanya kita bisa fasilitasi. Dan tentunya ini juga kami sampaikan, di Islam itu memang kok ada Muhammadiyah, kok ada NU dan yang lain-lain, itu hanya ya tidak bermasalah, masalah khilafiyah saja tidak masalah, semuanya organisasi. Ya, hanya organisasi itu sebagai jalan wadah perjuangan. Jadi bukan, memang semuanya ada dasarnya semua ya, tentunya ada dasarnya semua, boleh mengikuti ini, boleh ini, selama ada tuntunannya insya Allah nggak bermasalah gitu ya. Ini ada dari KUA Bu, dari KUA
Mang Warjo yang kami penyuluh ya, kami tadi sore sudah tadi pagi koordinasi dengan Kementerian Agama dan supaya ada yang menyaksikan dari Kementerian Agama supaya nanti ke depan itu juga kalau benar-benar kita pemualaf atau persyahadatan ini tidak main-main, dan mudah-mudahan nanti semuanya terfasilitasi dengan baik dan betul-betul belajar tenanan. Ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti semuanya pihak, karena ini marak. Tadi juga saya baru di WA ya, baru saja tadi itu ya, di warung berita itu ya, tentang orang masuk masjid pengen mualaf minta uang 3 juta ya, minta itu ya, kemudian nanti pindah masjid lagi 3 juta lagi, pindah lagi ke masjid lagi lah. Ini kita tidak mengharapkan seperti itu. Ini yang menjadi kenapa Madiun seperti ini juga, ini salah satu mengantisipasi kadang-kadang terjadi penipuan dan yang lain. Mudah-mudahan ini dengan niatan baik bersama-sama, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah ya, sallallahu insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri forum yang mulia ini, forum yang insya Allah dimuliakan Allah, karena ini adalah forum yang menjadi ruang waktu dari yang paling diharapkan dari saudara-saudari kita yang akan bersyahadat pada sore hari ini. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ada beberapa hal, kadang ada orang menyatakan seperti ini, kenapa kok ditanya-tanya dulu, mending disyahadatkan dulu begitu, kenapa kok harus ditanya-tanya dulu. Nah, ini dalam rangka untuk menghindari adanya tentang pensyahadatan settingan, karena saat ini media semakin terbuka, kita penting untuk Ustadz tadi bertanya-tanya dulu, itu penting karena untuk menghindari adanya syahadat settingan. Kecuali untuk orang yang punya penyakit jantung, itu kami langsung syahadatkan, atau di rumah sakit. Biasanya rumah sakit tanpa banyak tanya, langsung kita syahadatkan hari itu juga, detik itu juga begitu. Tapi kalau sehat-sehat begini insya Allah aman. Yang penting kita untuk menghindari adanya ramai komentar syahadat settingan begitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah para saudariku Mbak Yudea dan Mbak Katarina, Anda telah memilih jalan yang benar karena Anda akan memilih jalan untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Begitu. Karena apa? Karena justru saudara kami Kristen dan Katolik itu bukan pengikut Yesus yang sejati. Mereka adalah penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Karena apa yang disampaikan di Alkitab ini justru adalah berbeda besar dengan apa yang dilakukan oleh saudara kami Kristen Katolik. Anda hari ini telah memilih jalan yang benar. Kenapa penting untuk kami sampaikan tentang Alkitab ini? Karena Alkitab ini jarang dibaca oleh saudara kami Kristen dan Katolik. Kenapa tidak kami sampaikan Al-Quran? Nanti setelah bersyahadat akan kami sampaikan Al-Quran, karena ini nanti akan menjadi kitab suci Anda. Sedangkan ini, mengapa kami harus sampaikan? Supaya kita jadi tahu tentang siapa Yesus Kristus yang sebenarnya itu. Karena ini adalah mesin waktu. Kalau kita sekarang ingin tahu siapa Yesus, siapa Nabi Musa, siapa Nabi Muhammad, kita harus punya mesin waktu yang canggih untuk bisa masuk ke lorong waktu itu, di mana zaman Yesus waktu itu lahir, di mana Yesus waktu itu berdakwah dan seterusnya. Kita ikut bersama mereka, tapi mustahil itu. Namun ini sisanya ini mesin waktu yang sesungguhnya, yang kita bisa tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Baik, izin saya bertanya kepada Mbak Yudea dulu. Mbak Yudea, menurut Mbak Yudea, ini saya akan berikan kurikulum ya, daftar pertanyaan sedikit saja yang mudah-mudahan menjadi penguat akidah sebelum kita bersyahadat pada sore hari ini. Mbak Yudea, menurut Mbak Yudea, lebih logis mana? Tuhan itu punya anak atau Tuhan tidak punya anak? Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak punya anak. Ini jawaban logis atau jawaban terpaksa? Karena hari ini logis ya, logis. Buka Ustadz surat Al-Kahfi ayat 4-5
dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seseorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ya, kata Al-Quran, kalau sampai ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah mengambil anak, Allah memiliki anak, Allah diperanakkan, itu adalah kata-kata dusta, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak masuk akal, kata-kata yang tidak logis. Jadi Mbak Yudia tadi menyampaikan jawaban yang logis. Logis itu Tuhan itu tidak punya anak. Kalau Tuhan punya anak pasti punya cucu dan lain sebagainya. Di sini juga Tuhan tidak punya anak. Kalau misalnya Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Allah, lalu dia disebut sebagai Tuhan, itu tidak logis. Di sini ada jawabannya. Mbak Yudia minta tolong buka Lukas pasal 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak Adam, anak Allah. Adam itu anak Allah. Bukan hanya Yesus anak Allah. Adam itu adalah anak Allah. Jikalau memang Yesus itu anak Allah lalu dia disebut sebagai Tuhan, maka Adam itu juga anak Allah. Justru Nabi Adam itu jauh lebih berkapasitas dia disebut sebagai Tuhan karena dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Yesus dia lahir tanpa ayah lalu dia disebut sebagai Tuhan, Adam itu jauh lebih berkapasitas. Ya, levelnya jauh lebih tinggi, tanpa ayah, tanpa ibu. Izin bertanya lagi Mbak Yudia. Menurut Mbak Yudia, Allah Bapa itu bapaknya Yesus saja, A, bapaknya Yesus saja, atau B, bapak kita semua? Bapak kita semua. Bapak kita semua. Bapak itu adalah bapak kita semuanya. Kalau ada yang bilang karena Yesus memanggil Tuhannya Bapak, maka dia disebut sebagai anak Tuhan, itu juga batal. Ya. Panggilan Bapa oleh Yesus itu adalah panggilan sayang. Yesus kepada Tuhannya, kepada Allah itu disebut ya Bapakku, sekiranya cawan ini lalu dapat, dan seterusnya itu. Bapak itu saking sayangnya, ingin dekatnya dia kepada Allah, dia memanggil, Yesus itu memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi kata Yesus, ini syahadatnya Yesus, Yohanes pasal 20 ayat 17, Mbak. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Bapak itu adalah Bapaknya Yesus, ya bapaknya saya, bapaknya Mbak Yudia, bapaknya Mbak Katarina, bapak kita semuanya, bukan hanya bapaknya Yesus. Itu hanya panggilan sayang, panggilan ingin dekat saja kepada Allah. Kata Yesus, aku akan kembali kepada Bapakku, ya Bapakmu, Allahku, ya Allahmu. Begitu. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mbak Katarina. Mbak Katarina, menurut Mbak Katarina, Tuhan itu yang logis ini, ada berapa? Ada satu, ya satu absolutely, atau ada tiga? Mana yang benar? Ada satu. Ada satu. Banyak orang, saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya berapa Tuhannya, kadang jawab satu, kadang jawab tiga. Begitu jawab satu, ditanya siapa saja, bingung. Pasti itu di mana-mana. Biasanya jawabnya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Berapa berarti total? Tiga. Begitu. Sampai sekarang belum final ini. Ribuan tahun. Sejak dulu tahun keberapa Masehi ya, sampai sekarang itu jumlah Tuhannya saudara kita Kristen dan Katolik itu sampai sekarang masih belum final. Satu atau tiga, tiga dalam satu dalam tiga. Coba orang Islam ini Tuhannya jelas. Berapa Tuhannya? Satu. Sudah jelas. Siapa nabinya? Muhammad. Selesai. Begitu. Sementara ini di sini di Alkitab setebal ini tidak ada satupun ayat dalil yang jelas, yang tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menjelaskan
secara itu tadi itu, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat yang ayat yang menunjukkan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, bilang sendiri, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada di sini. 1 triliun kalau dapat. Saking besarnya uangnya itu memang karena nggak ada, begitu. Adanya di sini apa? Di sini selalu menunjukkan, ini mesin waktu ini. Dari sini kita bisa membaca nanti. Yesus selalu menuhankan Allah. Yesus selalu menuhankan Allah. Yesus sholat, Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus sujud. Begitu, Yesus berdoa. Di sini nanti akan saya bukakan sebagian. Mbak Katerina mohon dibantu dibukakan ayat Markus pasalnya 12, ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus ditanya, wahai Yesus, apa itu hukum terutama? Undang-undang yang paling tinggi itu apa, Yesus? Yesus menjawab, hukum terutama ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu Echad. Echad itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ahad, satu, kata Yesus. Allah itu satu, sembahlah Allah, Allah itu satu. Dan kalau kita merujuk dari ayat itu, Yesus ketika ditanya, wah Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Yesus tidak pernah menjawab, hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu satu, yakni aku. Tidak ada. Tapi Yesus selalu menjawab, Tuhanlah Allah kita itu, Allah itu adalah satu, Echad. Nah, ini bahasa apapun itu jelas sekali. Bahasa apapun ya. Ini adalah Alkitab. Ini Bible, bahasa Arab. Kami belinya di Luxor di Mesir, di Dar Alkitabul Muqaddas di Mesir. Ini adalah Alkitab yang lebih dipercaya oleh orang-orang dari Kristen Ortodoks Koptik. Lebih asli katanya, karena ini adalah Bible yang terbit pertama kali. Lebih asli daripada Alkitab-Alkitab yang lain, karena lebih dekat dengan bahasa Yesus, karena Yesus adalah orang Arab, lebih mendekati dengan bahasa Yesus. Kita buka di Markus pasal 12 ayat 29 tadi. Fa'ajabahu Yasu'u ya. Inna awwala kullil wasalih hiya asma ya Israel Ar-Rabbu ilahuna Rabbu wahid. Rabbun wahid. Rabbun wahid. Iya. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu. Pakai bahasa apapun, pakai bahasa Inggris juga sama. Tetap artinya, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian itu, Allah itu satu. Begitu. Sekarang menurut Mbak Katarina, lebih logis mana, lebih benar mana kira-kira? Ibadah itu dengan cara sujud, dengan cara bersujud, atau dengan cara bernyanyi-nyanyi? Bersujud. Bersujud. Kenapa? Lebih sopan aja gitu. Yesus itu hobinya bersujud, Pak. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sujud lalu berdoa. Bagaimana itu? Dia itu Tuhan atau bukan? Dia sujud lalu berdoa. Itu tata caranya siapa itu? Sekarang saya tanya lagi kepada Mbak Katarina. Menurut Mbak Katarina, Yesus itu siapa? A. Tuhan atau B. Hamba Tuhan? B. Hamba. B. Hamba Tuhan. Dibuka Mbak, Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit, lalu dia berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada siapa tadi? Kepada Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin ia berdoa, bahkan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saya bacakan ini Ustaz, saya percepat waktunya karena ngejar waktu. Lukas pasal 6 ayat 12. Ini yang versi Kristen Ortodoks Koptik,
berbahasa Arab. Wa fi tilkal ayyam kharaja ilal jabali liyusalliya wa qadal laila kullahu fis salati lillah. Bayangkan, di situ tulisannya apa tadi itu? Berdoa. Di sini saya bacakan. Dan pada suatu waktu ini Yesus keluar untuk ke gunung, berangkat ke gunung, lalu sholat. Liyusalliya, lalu sholat. Bukan doa. Kalau doa itu lid doa, ini bukan untuk sholat. Jadi level sholat itu di atas doa, di atas berdoa ya. Wa qadal laila, dan dia kullahu, dia menghabiskan seluruh malam itu fis sholati lillah, dengan sholat kepada Allah. Yesus itu sholat kepada Allah. Di situ Mbak buka di Markus pasal 1 ayat 35, Mbak. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus berangkat ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ngapain dia itu? Berdoa di situ. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Subuh itu. Indonesia itu, bahasa Indonesia itu kan bahasa yang baru ya. Untuk mengungkapkan sesuatu itu dia masih perlu penjabaran. Tapi kalau bahasa Arab ini beda. Jelas sekali bahasa Arab ini. Dan dia ngapain di sana dia? Ini. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'i khala'in wa kana yusalliya hunaka. Wa fis subhi. Pada waktu subuh Yesus sholat. Bayangkan. Yesus itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dalilnya ada jelas di Alkitab semua. Nah, waktunya kalau ini dijabarkan tidak cukup. Ini saya jelaskan hanya sholat subuh saja. Yesus itu hamba Tuhan, dia manusia yang soleh, dia rasul, dia nabi. Bukakan Mbak Nehemia pasal 8 ayat 6, Mbak. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu, Mbak. Ezra membuka kitab itu di depan semua umat karena Ezra berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra berarti berkedudukan sebagai apa, Mbak? Ezra di situ. Ezra itu pengkhotbah, imam, pemimpin. Betul, pemimpin. Dia pengkhotbah, dia imam di situ, pemimpin peribadatan. Dia berdiri, yang lain duduk, dia membuka kitab itu sambil berbicara itu, berkhotbah. Lanjut, Mbak. Ezra itu nabi waktu itu. Lanjut. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Ada sesuatu dalam satu agama itu mau beribadah itu qad qamatis shalah. Jangan ditutup dulu. Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang-orang bangkit berdiri, ya. Pengkhotbahnya itu masih berdiri, masih membuka kitab, tiba-tiba ada qomat begitu. Lanjut, Pak, lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar bahasa Arabnya apa, Mbak, kira-kira? Pernah tahu tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Ezra memimpin peribadatan itu, Allahu Akbar. Di belakang itu menyahut dengan seruan amin. Amin. Aminnya ada dua karena di belakang itu banyak sekali orang. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut rukuk ya. Lalu bersujud memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Allah dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan. Pertanyaan saya, Mbak, kepada Mbak Yudia dan Mbak Katarina. Di bawah kolong langit yang begitu luas ini, di atas hamparan bumi yang besar ini, ajaran mana yang kalau ibadah itu seperti tadi itu, sampai sujud hingga muka sampai ke tanah? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, amin. Islam. Di gereja pernah nggak seperti ini? Tidak pernah. Sesungguhnya yang mengamalkan ajaran Alkitab ini adalah orang Islam. Orang Kristen tidak mengamalkan ajaran, terutama di sini tidak ada perintah untuk menyembah Yesus, tapi saudara kita Kristen dan Katolik menyembah Yesus. Bahkan ada larangan untuk menyembah Yesus di sini. Yang
menyembah Yesus akan masuk neraka. Nanti kapan-kapan kita bahas, diskusikan. Baik, kepada Ustadz Rasyid dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz Ibung. Jadi teman-teman semuanya, saya pengen satu lagi sebelumnya. Jadi Mas Bagus ini kan masih juga di sini tertera Katolik. Nah, nanti sudah punya enggak? Sudah punya persyaratan nanti seperti sudah. Ini Surat mu'alaf. Sudah ada, sudah. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi cuma datanya memang belum dirubah biar sekalian menunggu saya. Oke, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para asatidz yang saya hormati, kita akan bersama-sama menyaksikan, ya, insya Allah setelah ini kami akan menyampaikan pada beliau berdua, Mbak Yudia dan Mbak Katarina, untuk mengucapkan kalimat syahadat menirukan saya, ya. Karena ini adalah sakral dan mohon semuanya untuk benar-benar khusyuk dan tidak ada yang rame, ya. Insya Allah sudah siap Mbak Katarina, Mbak Yudia? Siap. Ya. Mohon ditirukan saya semuanya apa yang saya sampaikan. Nanti setelah selesai kami sampaikan tidak perlu ditirukan lagi. Satu-satu aja. Satu-satu ya. Iya. Ya. Mungkin Mbak Yudia dulu ya, karena yang pertama Mbak Yudia, ya. Sudah siap Mbak Yudia? Sudah. Untuk masuk Islam, ya? Iya. Ya. Coba ditirukan. Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ya. Ashhadu. 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 Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kemudian langsung saja ya kepada Mbak Katarina, tolong dituturkan lagi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah ini panjenengan semua sudah masuk Islam, ya, insya Allah dengan ucapan tadi, insya Allah semua dosa-dosa yang sebelumnya itu akan dihapus oleh Allah dan dimulai lembaran baru. Jadi dalam ini yang disebut dengan panjenengan sudah mukalaf, ya. Mukalaf itu sudah mendapatkan kewajiban setelah masuk Islam, terutama ya belajar agama Islam. Jadi wasilah untuk mendapatkan bisa belajar atau bisa melaksanakan sholat dan yang lain-lain itu maka adalah suatu kewajiban. Salah satunya adalah belajar mengaji, belajar bacaan sholat dan yang lain-lain itu. Jadi wasilah itu untuk mencapai bisa sholat itu, ya itu kewajiban, ya. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, insya Allah nanti bersama-sama, kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami, bisa menghubungi saudara-saudara yang lain, ya supaya apa, bisa memfasilitasi dan membimbing panjenengan semuanya untuk lebih baik kembali. Ini upaya-upaya kita yang insya Allah, ya, satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Nah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha.
ya. Jadi setiap muslim satu dengan yang lain itu adalah seperti bangunan, satu dengan satunya saling menguatkan. Ya, apabila adanya sakit, ya kita merasa sakit semua. Maka ketika Islam itu dilecehkan, maka seorang muslim harus marah ketika dilecehkan. Tetapi kalau diri sendiri yang dilecehkan, enggak begitu. Tetapi kalau sudah agama kita, akidah kita dilecehkan dan sebagainya, ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap agama kita. Jadi insya Allah Mbak Yudia dan Mbak Katerina, insya Allah nanti kalau ada tetap akan kita dampingi, ya, terus dari Ustadz Ipung dan kami yang ada di Madiun, mungkin bisa menjembatani, ya, apa yang menjadi niatan baik panjenengan semuanya yang sudah diikrarkan tadi, insya Allah untuk menuju berikutnya, mempertebal keimanan kita, menambah daripada keilmuan, sehingga di dalam beramal itu ada dasar-dasar yang bisa kita jadikan pijakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan keimanan kita.